Pemirsa, jumlah kasus gagal ginjal akut terus bertambah dan mengakibatkan 141 anak di Indonesia meninggal dunia. Penyebabnya yakni zat berbahaya dari cemaran pelarut obat sirup. BPOM menemukan 3 jenis obat mengandung EG dan DEG. Bahkan 2 perusahaan farmasi disebut memiliki kadar EG dan DEG berkonsentrasi sangat tinggi sehingga sangat beracun. Berawal dari demam, kondisi anak pun memburuk hingga gagal ginjal akut stadium tinggi dan harus cuci darah. Berikut apa kata fakta bersama Raisa Nadia. Kasus gagal ginjal akut pada anak terus melonjak naik. Kini sudah mencapai 240 kasus lebih di 26 provinsi. Kementerian Kesehatan mencatat 141 kasus diantaranya meninggal dunia. Jumlah kematian akibat GGA ini di atas 57%. Catatan kasus ini tercatat sejak Januari lalu, namun mengalami lonjakan tertinggi pada 3 bulan terakhir, terutama di bulan Oktober. Lalu, apa kata fakta? Penyebab gagal ginjal akut pada anak telah diketahui, yakni adanya kandungan berbahaya etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG. 2 kandungan berbahaya tersebut berasal dari 4 bahan pelarut tambahan untuk obat sirup, yakni diantaranya ada propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserol. Sebenarnya bahan-bahan tersebut boleh digunakan, namun tidak boleh melebihi ambang batas 0,5 mg. Itulah mengapa gagal ginjal akut pada anak terjadi setelah anak-anak mengonsumsi obat dalam bentuk sirup. Kemenkes menyerahkan 102 daftar obat untuk diuji BPOM. Hasil sementara BPOM menemukan ada 3 jenis obat yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. 3 obat tersebut masih beredar secara online, yakni merek Unibaby Cough Syrup, drops, dan demam sirup dari Universal Pharmaceutical Industries. Sementara untuk obat lain, hanya produksi batch tertentu saja yang dinyatakan tidak aman. BPOM juga menemukan ada 2 perusahaan farmasi yang produknya terindikasi mengandung EG dan DEG berkonsentrasi tinggi sehingga beracun dan menyebabkan gagal ginjal akut. Polri akan menyidik 2 perusahaan yang namanya belum disebutkan tersebut dan akan memberi sanksi pidana berat. BPOM menindak pabrik obat sirup Unibaby dan langsung menyegel bahan baku serta obat siap edar. Operasional PT Universal Pharmaceutical Industries yang berada di Medan, Sumatera Utara ini pun dihentikan. Pihak perusahaan pun menyangkal temuan ini dan akan melakukan investigasi. Dalam proses pembuatan obat sirup ini, bukan kita yang mencampurkan ED itu ke dalam sirup, bukan. Jadi dia seperti udah berupa bahan begitu. Kami sudah mendapatkan 2 industri farmasi yang akan kami tindak lanjuti menjadi pidana. Ada indikasinya bahwa kandungan dari EG dan EDG di produknya itu tidak hanya dalam konsentrasi sebagai kontaminan, tapi sangat-sangat tinggi dan tentu saja sangat toksik. Terdapat gejala gagal ginjal akut pada anak. Pertama, anak akan mengalami demam dan juga batuk pilek. Setelah diberikan obat dalam bentuk sirup ataupun drops, justru kondisi anak tersebut akan semakin menurun. Lalu yang perlu diwaspadai adalah ketika volume urin anak tersebut semakin menurun ataupun sedikit, bahkan anak bisa tidak kencing selama 8 jam. Selain itu juga akan mengalami gangguan pencernaan seperti muntah dan juga diare. Pada kasus kematian akibat GGA, anak juga akan mengalami penurunan kesadaran. Dan jika kondisinya semakin memburuk, anak tersebut harus dirawat di ICU karena menjalani cuci darah. Fase-fase tersebutlah yang dilalui oleh anak-anak yang meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Salah satunya adalah Askia. Awal mulanya itu anak saya itu panas di hari Kamis di jam 3 malam, panas sampai 40 derajat dan pilek juga. Di situ saya dalam keadaan panik, langsung saya memberikan anak saya obat sirup paracetamol dan obat pilek. Tapi di hari Sabtu malam di jam 3 malam, anak saya sudah mulai muntah-muntah. Muntah-muntah dalam keadaan cukup intens sebanyak 15 kali. Saya membawa anak saya itu ke rumah sakit Bunda Aliyah ke IGD-nya. Dok, anak saya itu kok dari kemarin nggak pipis-pipis ya, pepesnya masih kering aja. Terus dokter langsung bilang begini, Bu,
mohon maaf, anak ibu takutnya gagal ginjal. Kami akan melakukan pengecekan lebih lanjut. Anak saya itu menderita gagal ginjal akut stadium 3. Di ruang PICU selama hari Senin itu anak saya kondisinya udah mulai memburuk. Memburuknya bagaimana? Anak saya sudah mulai susah berkomunikasi. Dokter melakukan pengecekannya lebih lanjut, cek segala macam, dan akhirnya keluar lagi hasilnya anak saya itu langsung didiagnosa itu gagal ginjal stadium 6 dan perburukannya sangat cepat sekali gitu kan. Terus dokternya bilang, Bu, anak ibu harus secepatnya dirujuk ke rumah sakit tipe A yang ada HD anaknya, hemodialisa anak atau cuci darah. Di hari Selasa jam 2 siang anak saya itu dirujuk ke rumah sakit Cipto. Dia bilang di hari Kamisnya anak saya dicoba untuk dipasangkan alat cuci darah. Tetapi mungkin karena alat cuci darah itu alat yang begitu asing di tubuh anak saya, jantung anak saya itu denyut nadinya itu sempat berhenti. Cuci darahnya itu berarti sempat berapa kali, Bu? Di hari Jumatnya anak saya cuci darah selama 5 jam dan anak saya baru melakukan cuci darah di hari Jumat itu baru sekali. Oke. Nah sebelumnya apa memang sudah pernah mengkonsumsi obat yang dikonsumsi pada saat sakit itu? Anak saya mengkonsumsi obat itu dari usia 2 tahun karena kalau waktu bayi itu saya kasih obat yang ringan-ringan, paracetamol juga dari dulu saya suka nyetok ketika anak saya sakit panas saya kasih paracetamol gitu. Sampai sekarang saya tidak tahu penyebab sakit anak saya itu apa gitu. Tapi untuk penanganannya sangat luar biasa, mereka itu bekerja siang malam 24 jam untuk kesembuhan anak saya, tapi takdir berkehendak lain. Kemenkes kembali memperbolehkan 133 obat sirup yang aman dari EG dan DEG. Namun ada sejumlah obat lain untuk anak, seperti tablet yang digerus meski rasanya pahit. Perkumpulan dokter pengembang obat tradisional dan jamu merekomendasikan obat demam untuk anak. Untuk anak usia 1 hingga 12 tahun dapat diberikan ramuan sirup berupa 30 ml madu yang dicampurkan dengan irisan bawang, jahe, dan juga jeruk nipis. Sementara untuk anak usia 6 hingga 12 bulan dapat diberikan susu ASI yang dicampurkan dengan kunyit bubuk organik. Kini pemerintah juga telah mendatangkan obat untuk meringankan atau mengurangi tingkat keparahan dari gagal ginjal akut dan obat tersebut dari Singapura. Selain itu, obat yang bernama Fomepizole tersebut dipesan sebanyak 200 vial. Lalu langkah apa yang akan diambil pemerintah untuk menghadapi lonjakan kasus gagal ginjal akut ini? Segera tarik dan hentikan peredaran obat sirup yang betul-betul secara evidence base, betul-betul terbukti mengandung bahan obat penyebab gangguan ginjal tersebut. Dan juga saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Penyebab kematian ratusan anak akibat gagal ginjal akut harus diusut tuntas. Mereka yang membiarkan kandungan berbahaya masuk ke dalam obat-obatan anak harus bertanggung jawab dan dihukum berat. Saya, Raisa Nadia, beserta juru kamera Dimas Winardi dan Sutrisno. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.